Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Let me introduce myself. My name is Reska Mulyati Putri. My nickname Reska. I was born on December 26, 1997. I have two brothers and I have two sisters. So I am third child of my family. Nice to meet you. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LOTS dan HOTS. Tujuan utama pendidikan sebenarnya mengarah kepada taksonomi Bloom. Ada 3 ranah yang wajib kita ketahui dalam taksonomi ini, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Ranah kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual, seperti pengertian, pemahaman, bahkan keterampilan berpikir. Ranah afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi, seperti sikap, minat, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Ranah psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik, seperti menulis, menggambar, maupun mengetik. Taksonomi Bloom dalam proses pembelajaran yang terkait dengan keterampilan berpikir kritis adalah ranah kognisi. Keterampilan tersebut dikategorikan sebagai LOTS, Low Order Thinking Skills, dan HOTS, High Order Thinking Skills. Keterampilan tersebut diawali dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Pada tahap mengingat, informasi hanya sebatas diingat saja. Bisa jadi peserta didik tidak mengerti terhadap apa yang disimak atau yang dibaca walaupun mereka hafal. Pada tahap berikutnya adalah ketika informasi dimengerti. Pada tahap ini, peserta didik belum sampai pada tahap mengelola informasi, namun mereka sudah mengerti. Selanjutnya, peserta didik diajak untuk mengaplikasikan informasi tersebut. Jika pemahamannya tepat, maka mereka akan mampu menerapkannya dengan tepat. Ketiga keterampilan ini disebut dengan LOTS, yaitu Low Order Thinking Skills. Pada tahap analisa, peserta didik masih harus mempelajari secara cermat informasi atau data yang telah disimak dan dibaca.
peserta didik harus dapat mengelola informasi tersebut secara lebih mendalam. Pada tahap ini juga mengisyaratkan kepada pendidik untuk memiliki keterampilan menanya, agar peserta didiknya mampu mempertanyakan informasi atau data yang dimilikinya, dan melatih peserta didik untuk menemukan berbagai opsi. Jadi pada hakikatnya, peserta didik harus memiliki informasi yang rinci dan mendalam agar bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu menganalisa dan mengevaluasi dengan proses yang runut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa peserta didik mampu menghasilkan informasi atau menciptakan data konkret itu sebagai hasil dari analisanya. Kemudian, pada tahap berkreasi, peserta didik sudah memiliki cukup bekal untuk memiliki keterampilan tingkat tinggi. Ketiga keterampilan ini disebut dengan HOTS, yaitu High Order Thinking Skills. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pendidik mengelola proses pembelajarannya di dalam kelas? Apakah prinsip-prinsip berpikir sudah pernah dicobakan? Kita sering menemukan di dalam kelas pendidikan yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk menjelaskan. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah materi yang terlalu banyak, sehingga pendidik merasa berkewajiban untuk menyelesaikan materi tersebut. Di samping itu, target evaluasi peserta didik adalah pada angka yang diambil dari hasil ulangan atau tes tertulis dengan basis materi. Dalam hal ini, penyelesaian bahan ajar menjadi lebih dominan dalam proses pembelajaran dibandingkan melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Padahal, melatih berpikir kritis merupakan tujuan utama kita untuk pendidikan saat ini. Kalau kita lihat kutipan dari Karagas bahwa sebenarnya tugas pendidik itu bukan hanya semata mengajar, apalagi terpaku pada materi pembelajaran, melainkan menjadikan peserta didik itu bertanggung jawab akan belajarnya. Dengan terbiasa melatih peserta didik untuk berpikir melalui pola LOTS dan HOTS ini, mereka akan mudah saja menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupannya, dan mereka tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Contohnya, seorang anak yang mendapatkan suatu barang atau benda yang bukan miliknya, maka dia tidak akan langsung mengambil benda tersebut. Namun ia memiliki pertanyaan-pertanyaan, yaitu benda ini milik siapa? Jika diambil bagaimana? Apakah ada risikonya atau tidak? Kemudian, contoh yang kedua adalah ketika seorang anak mendapatkan informasi dan dia tahu informasi tersebut tidak memiliki identitas yang jelas siapa pengirimnya. Maka seorang anak tadi tidak akan mudah menyebarkan informasi tersebut karena dia akan bertanya, informasi ini fakta atau tidak, akurat atau tidak. Tadi kita telah membahas dua aspek kognisi, yaitu LOTS dan HOTS. Penjelasan tersebut tergambar dalam piramida berikut ini. Ranah C1 atau Cognition 1, yaitu mengingat, dianalogikan sebagai pondasi demi tercapainya tujuan pada ranah kognisi berikutnya. Pada tahap ini jumlah informasi menjadi lebih banyak atau banyak sekali jumlah informasi pada tahap ini. Pada tahap berikutnya jumlah informasi menjadi lebih sedikit karena peserta didik memerlukan waktu untuk memahaminya. Lebih tinggi lagi pada C3, jumlah informasi semakin mengerucut sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut. Pada C4, jumlah informasi yang dikelola menjadi lebih sedikit. Namun peserta didik memerlukan informasi lain yang terkait guna memperkaya pemahaman apa yang dibahas dalam informasi tersebut. Lebih tinggi lagi pada C5, informasi menjadi lebih spesifik dan mendalam. Nah, jika telah melalui 5 tahapan ini, kemudian siswa nanti akan mampu menciptakan informasi terbaru sesuai dengan kriterianya masing-masing. Nah, di sini mereka sudah mencapai C6. Mari kita ingat kembali urutan kognisi pada tahapan LOTS dan HOTS. Ranah C1, yaitu mengingat, merupakan ranah kognisi terendah. Informasi
Mengingat pada tahapan ini menjadi fondasi awal untuk menuju tahapan berikutnya. Informasi tersebut bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Pada tahapan ini, peserta didik hanya akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menghafal tanpa memprosesnya. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu memfasilitasi peserta didik kita untuk tahapan berikutnya, yaitu memahami. Memahami berangkat dari konsep faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi yang telah diingat oleh peserta didik. Di sini mereka harus bisa menerjemahkan dan menginterpretasikan informasi tersebut. Ketiga, ranah kognisi aplikasi. Peserta didik harus dapat mengaplikasikan informasi tersebut sesuai dengan apa yang mereka pahami. Seringkali pendidik di kelas merasakan bahwa ketika peserta didiknya sudah mencapai C3 ini, mereka dikatakan berhasil. Padahal, jika tujuan kita untuk menciptakan peserta didik yang produktif, maka harus naik lagi ke tingkatan selanjutnya, sampai mereka menjadi seseorang yang mampu bertanggung jawab akan belajarnya, seperti yang dikatakan oleh Carol Gertz. Pada tahapan berikutnya yaitu menganalisa. Setelah peserta didik mampu mempraktekkan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka peserta didik dituntut untuk menganalisa informasi atau data, fakta, logika, dan ideologi yang mereka miliki. Setelah itu, kita naik lagi ke tahapan C5, yaitu mengevaluasi. Peserta didik dituntut harus bisa menilai informasi tersebut sesuai dengan kriteria masing-masing. Nah, di sini mereka harus memiliki keterampilan evaluasi yang baik. Selanjutnya pada C6, peserta didik dapat menghasilkan informasi atau teori atau produk yang baru. Dengan demikian, kita sudah mencapai tujuan pendidikan untuk menciptakan dan menjadikan peserta didik kita untuk menjadi peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi, pada hakikatnya, HOTS atau High Order Thinking Skills merupakan keterampilan tingkat tinggi yang bukan hanya sekedar mengingat saja atau memahami saja, melainkan sudah masuk ke tahap analisa, bahkan sampai menciptakan. Sedangkan LOTS yaitu Low Order Thinking Skills merupakan keterampilan tingkat rendah yang diawali dengan mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. LOTS dan HOTS ini sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tahapan HOTS, maka seseorang harus melalui tahapan LOTS. Nah, itu saja materi dari saya atau penjelasan dari saya. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.